Bahkan ada makna pada kata-kata hikmah yang ke-25, ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbik wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsik. Tidak akan terhenti satu permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada Allah, yakni tidak terhalang, pasti akan terpenuhi. Dan tidak mudah permintaan yang engkau pinta dengan bergantung kepada diri sendiri, yakni tidak mudah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan kalau kita bergantung kepada diri sendiri. Ada kalanya kita kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bergantung kepada Allah, kadang-kadang yang diberi oleh Allah bukan yang kita minta. Bahkan yang diberi oleh Allah mungkin berlawanan dengan apa yang kita minta. Dan terkadang tidak diberi itu adalah satu pemberian. Ada kalanya tidak terpenuhi satu permintaan adalah kabulnya satu permintaan. Ya, tak semua yang kita minta itu kepada Allah diberi. Artinya itu Allah kabulkan. Kalau tak diberi, bermakna Allah tak kabulkan. Tidak begitu. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, فإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع. Kalau satu permintaan itu terlambat datangnya satu pemberian, yakni tak kunjung tiba, mungkin saja dengan keterlambatan satu pemberian, itu adalah satu pemberian. Biasakan diri kamu selesa ketika tidak diberi. Karena sifat ridha dan keselesaan saat tidak diberi, itu sifat orang yang dia bergantung kepada Allah. Wa idza bada min natiqil wujdani ma yad'uka lil ya'sil dhamimil ashna'i. Kalau dalam hati ini timbul suara apa itu lintasan dalam hati, aku dah banyak buat dah, aku dah buat doa selamat, aku dah panggil ustaz fulan, aku dah buat zikir fulan, aku dah banyak sekian kali selawat, aku dah pergi umrah, aku dah. Wa idza bada min natiqil wujdani ma yad'uka lil ya'sil dhamimil ashna'i. Fastayqidhi min naumatil ghafalati wal yakunir raja laki marta'an fi hirta'i. Kalau itu timbul dalam hati, bangkitlah kamu daripada kelalaian kamu. Yani ini orang awam dulu cakap macam ni. Iblis itu minta kepada Allah permintaan, diberi. Dia minta. Hatta iblis. Dia minta umur panjang, diberi. Takkan orang beriman minta kepada Allah tak diberi. Takkan orang yang beriman kepada Allah, mengabdikan kepada Allah, percaya kepada Allah, minta kepada Allah, tak diberi. Mustahil. Tapi bukan kita punya hak menentukan pemberian yang Allah akan beri. Tetaplah kita berstatus sebagai hamba, bukan sebagai pemerintah kepada Allah. Allah, aku nak sehat, engkau kena bagi aku sehat. Itu bukan minta namanya itu. Itu dia sudah mentahkim kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafil hadis dinyatakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kabulnya satu permintaan itu ada 3. Ada kalanya apa yang kita minta diberi sesuai dengan kita minta. Minta sehat, sehat. Minta kaya, dikasih kaya. Minta anak, dikasih anak. Falhasil apa yang dia minta diberikan. Ada kalanya itu satu pemberian atau salah satu bentuk pemberian. Yang kedua, ada kalanya pemberian itu dengan tidak diberi dalam bentuk apa yang kita minta, namun ditolak musibah yang besar sebagai pemberian kepada orang itu. Ada kalanya satu pemberian berupa tolak balak. Kita minta,
tapi kita tidak diberi dalam bentuk apa yang kita minta, tapi pemberiannya ada musibah datang, karena dia berdoa, itu musibah ditolak. Itu bala diangkat, itu bala dijauhkan. Itu pun bahagian daripada bentuk pemberian, dan pastinya yang diberi oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Karena Allah Maha Bijaksana, pemberiannya pasti penuh dengan kebijaksanaan. Yang ketiga, satu permintaan itu, bentuk pemberiannya adalah disimpan di akhirat. Sehingga bila orang yang berdoa di dunia tidak diberikan apa yang dia minta, kalau dia nanti diizinkan untuk masuk surga, dia nampak pemberian-pemberian yang daripada doa dia yang tak dikabulkan di dunia. Dia tanya, ya Rab, ini apa ini semua? Ini adalah simpanan daripada doa kamu di dunia yang tidak dipenuhi di dunia, disimpan di akhirat. Bermakna setiap permintaan itu kabul, confirm 100%. Kalau dipenuhi syaratnya lah kita ketika meminta. Artinya penuhi syarat, diantaranya adalah sumber makanan yang kita makan itu halal, ketika meminta kepada Allah itu sebab untuk mendapatkan kabul. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Elokkan, halalkan sumber makanan kamu, doa kamu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya bentuk kabul adalah beragam-ragam. Indal ata imdaduhu mutanawwi'un, ya husna hadza kal atal mutanawwi'i. Sesungguhnya satu pemberian itu adalah bermacam-macam, sebaik-baik pemberian daripada Allah adalah yang bermacam-macam. Hada berkenaan bait yang atau hikmah yang ke-25. Nah, kita ada 3 menit lagi. Pengakhiran dan permulaan yang baik, hikmah yang ke-26, min alamatin nujhi fin nihayati ar-ruju' ila Allah fil bidayat. Di antara tanda kejayaan di peringkat penamat adalah kembali kepada Allah di peringkat permulaan. Di antara tanda kejayaan di peringkat penamat, di akhir, finish, kembali kepada Allah di peringkat permulaan. Yakni untuk sampai ke destinasi yang kita capai dalam kita punya perjalanan ibadah, yaitu ingin sampai kepada Allah, bermula daripada permulaannya itu niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau permulaannya salah, maka tak akan sampai kepada destinasinya. Kata salah seorang arifin mengatakan, ma raja'a man raja' illa minat tariq. Walau wasalu ma raja'u. Tidak ada orang yang sudah berjalan, kemudian patah balik. Kenapa patah balik? Karena silap jalan. Kalau dia sampai, tak mungkin patah balik, karena dia berjalan. Itu untuk sampai kepada destinasi. Kalau jalannya betul, pasti sampai. Kalau jalannya tak betul, apa dia buat? Dia patah balik. Dia tidak pergi ke Johor, ikut Tulkara. Mana boleh sampai? Dia akan patah balik juga. Silap pada permulaannya. Wahakala seseorang ketika ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memulai keikhlasan dan ketulusan untuk meraih ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan sampai kepada Allah. Walihada kata salah seorang arifin mengatakan, lam yasul ahadun ilallahi illa billah. Tidak akan sampai orang itu kepada Allah kecuali dengan Allah. Kalau sudah awal permulaannya dalam ibadah, dia tujuannya adalah untuk meraih hal-hal selain daripada apa yang disediakan oleh Allah daripada ridha dan ma'rifah, tujuannya adalah untuk mendapatkan pujian, tujuannya adalah untuk mendapatkan sanjungan, tujuannya adalah bersifat material, tak akan sampai kepada apa yang dicari. Seperti mana dikatakan tadi, tak adalah orang patah balik daripada satu lorong, melainkan karena silap lorong. Kalau dia betul, lorongnya pasti akan sampai. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperbetulkan nawaitu kita di awal untuk kita sampai di penamat yang betul juga.
Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.